Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Fadarabahu, maka ketika diciptakan manusia, Allah ciptakan dari tanah. Khuliqal insan min tinin, dari tin. Kemudian dibiarkan dalam bentuknya, belum ditiupkan roh. Maka iblis datang. Karena dibiarkan oleh Allah li hikmatin, karena hikmah, jangan lupa. Tidak langsung ditiupkan roh. Iblis melihat, berputar-putar mengelilinginya. Ya'tihi fadarabahu birijli, kemudian ditendang dengan kakinya. Keras, seperti tembikar. Dan ini yang dimaksud oleh Allah, min salsalin kal fakhar. Berbunyi kotrak gitu. Kotrak. Masuk iblis ke dalam tubuhnya. Dari duburnya sampai ke mulutnya. Kembali lagi dari mulutnya sampai ke duburnya. Sampai kemudian dia memiliki kesimpulan, ini beda denganku. Ini beda denganku karena dengan ada jasad zahirnya, ada jasad zahirnya. Kata iblis, la in sallattu 'alaika la uhlikannak. Kalau aku dijadikan di atasmu, aku akan binasakan engkau. Wa la in salattu 'alayya la 'asiyannak. Kalau engkau dijadikan di atasku, aku akan menentangmu. Ini diucapkan oleh iblis dalam hatinya, dan Allah Maha tahu kalau iblis sudah merencanakan seperti itu, karena Allah sengaja menciptakan lihikmatin, karena satu hikmah. Falamma nafakhallahu fihi min ruhi, ketika ditiupkan kepada Adam rohnya, mulailah ditiup rohnya dari kepala, dan setiap yang dimasuki ruh berubah menjadi daging dan darah, sampai ke kepalanya, sampai ke pundaknya, sampai di pusar. Sudah bisa melihat, sudah bisa berpikir, sudah bisa berbicara. Maka dia melihat tubuhnya sendiri, betapa bagusnya, betapa indahnya, dan segera ingin berjalan, padahal separuh ke bawah masih belum dimasuki ruh, masih tembikar. Maka tidak bisa bergerak. Maka Allah Ta'ala menyatakan, khuliqal insanu ajula. Manusia memang diciptakan terburu-buru. Itu makna ayat, khuliqal insan ajula. Manusia diciptakan memang terburu-buru. Yani dajaran la sabra lahu. Terburu-buru, tidak sabar. Langsung pengen berjalan, langsung pengen kesana kemari. Dan itulah sifat manusia. Sifat manusia serba terburu-buru. Maka diingatkan oleh Allah dengan syariat, dengan agama, diturunkan ayatnya, diutus rasulnya untuk sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Sabar. Kalahkan sifat asli kalian. Kalahkan sifat ajul, sifat terburu-buru. Falamma tammatin nafkhah fi jasadih afasa. Ketika selesai ditiupkan ruh sampai ke seluruh tubuhnya, jadi sempurna, maka Adam bersin pertama kali. Bersin yang pertama kali setelah diciptakan, setelah ditiupkan ruh. Faqala alhamdulillah. Diilhamkan oleh Allah SWT kepadanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Demikianlah penciptaan Adam, sampai kemudian iblis benar-benar membuktikan rencana jahatnya. Kalau dia ada di atasku, akan aku tentang dia. Ternyata ketika Allah SWT menciptakan Adam, dan mereka menyatakan, atau malaikat-malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan yang begini dan begitu? Kata Allah, aku lebih tahu. Wahai Adam, coba ajar, terangkan nama-namanya. Maka Adam menerangkan nama-namanya. Maka Allah katakan, bukankah aku tahu yang gaib di langit dan di bumi? Dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Di antaranya yang diajak bicara iblis. Wahai iblis, aku tahu yang engkau sembunyikan dalam hatimu, bahwa engkau akan menentangnya, engkau akan begini, engkau akan begitu. Maka Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud
illa iblis, kecuali iblis menolak untuk sujud. Dan Allah sudah mengetahui bahwa iblislah yang akan menentangnya, iblislah yang akan menolaknya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, menolak dan sombong, dan iblis menjadi makhluk pertama yang kafir. Apa penyebab kekufurannya? Sombong, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ini sering kali menjadi penyebab seseorang kufur, menjadi penyebab seseorang menentang Allah dan Rasulnya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, imtana'a anis sujud wastakbara an amrillahi wa ala Adam. Tidak mau sujud, sombong terhadap perintah Allah, dan sombong merasa lebih tinggi di atas Adam. Dan berkata, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada yang kau ciptakan dari tanah? Atau dalam ayat lain, ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari dia. Bukankah kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah? Wa hadzal iba minhu wal istikbar natijatul kufr alladhi huwa muntawin alaih. Penolakan itu, kesombongan itu adalah akibat kekufuran yang ada pada dirinya. Fatabayyanat hina idin adawatuhu lillah, maka saat itu tampaklah permusuhan iblis kepada Adam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Adam. Wa kufruhu wa istikbaru, tampak kekafirannya, tampak kesombongannya. Wa fi hadhihi al-ayat min al-ibari wal ayat, maka dalam ayat-ayat ini ada banyak pelajaran-pelajaran yang diambil, banyak hikmah-hikmah yang diambil. Yang pertama, isbatul kalami lillahi ta'ala. Faedah pertama, ditetapkannya dalam ayat ini bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Idh qulna lil malaikah, dan ketika kami katakan Allah berbicara kepada Adam, usjudu, wa annahu lam yazal mutakalliman, dan Allah terus dalam keadaan berbicara. Artinya bukan terus-menerus berbicara, tapi terus memiliki sifat berbicara. Kapanpun Allah kehendaki, Allah berbicara. Artinya bukan seperti beberapa kelompok-kelompok sesat yang menyatakan bahwa Allah memiliki kalam tapi qadim, sudah nggak ngomong lagi sekarang dan nggak akan bicara lagi selama-lamanya. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Allah dalam keadaan maha kuasa untuk berbicara kapanpun dia kehendaki. Wa yatakallam bima syaa, dan Allah berbicara dengan apa yang Allah sukai. Dan juga mendapatkan pelajaran bahwa Allah memiliki sifat ilm dan hikmah, berilmu dan memiliki hikmah. Wa fihi, dan juga ada faedah yang ketiga, annal 'abda idza khafiyat alaihi hikmatullahi fi ba'dil makhluqat wal ma'murat fal wajib alaihi taslim. Bahwa seorang hamba jika tersamar baginya hikmah-hikmah dari sesuatu pada makhluk-makhluk atau pada perintah-perintah atau pada syariat-syariat Allah, maka yang wajib adalah at-taslim, yang wajib adalah tunduk. Wattihamu aqli, tunduk dan menuduh akalnya. Saya yang nggak ngerti hikmahnya apa, saya yang nggak tahu, tetapi tetap meyakini bahwa Allah menciptakan pasti ada hikmahnya. Allah menentukan aturan, syariat, perintah, larangan, pasti ada hikmahnya, tapi sayanya yang nggak tahu. Ini faedah yang ketiga. Seharusnya seorang hamba ketika tidak mengetahui hikmah dari penciptaan makhluk tertentu, atau tidak mengetahui hikmah disyariatkannya syariat-syariat tertentu, maka hendaklah at-taslim, tunduk pada Allah Ta'ala. Pasti ada hikmah, yakin, dan tuduhlah akalnya sendiri. Akal saya nggak ngerti, sayanya yang bodoh nggak tahu hikmahnya, tapi pasti ada. Wal iqrar lillahi bil hikmah, maka harus menetapkan bagi Allah hikmah. Yang keempat,
faedah yang kita dapatkan dari kisah ini atau dari ayat-ayat ini, fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah. Kita melihat bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat-malaikatnya dan bagaimana memberikan ihsan, kebaikan kepada malaikat-malaikatnya. Bagaimana Allah taala mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu dan bagaimana Allah taala mengingatkan mereka, menegur mereka apa yang mereka belum mengerti. Ini juga faedah penting bahwa Allah taala menciptakan malaikat-malaikatnya dan mengajarinya, dan Allah taala memberikan berbagai macam tugas kepadanya dalam keadaan Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa fihi fadilatul ilmi min wujuh, dan juga kita mendapatkan faedah penting lainnya, yaitu masalah pentingnya ilmu atau keutamaan ilmu. Dari mana kita mendapatkan keutamaan ilmu? Dari beberapa sisi. Sisi pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada malaikatnya dengan ilmunya dan hikmahnya. Atau kita lihat pengakuan malaikat tentang ilmu Allah taala. Pertama, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, aku tidak tahu ilmu apapun kecuali yang Kau ajarkan padaku. Demikian seharusnya. Seberapapun ilmumu ya talibal ilm, katakan, aku enggak tahu apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan padaku. Malaikat-malaikat itu kita tahu tugas-tugas mereka menunjukkan bahwa mereka mengetahui segala perkara yang mereka memang ditugaskan. Dan itu sangat rumitnya. Tetapi tetap berkata, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu apa-apa kecuali yang Kau ajarkan pada kami. Ini apa yang kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annallaha 'arrafahum fadla Adam bil ilm. Yang kedua, yang menunjukkan tingginya ilmu, Allah menunjukkan keutamaan Adam dengan apa? Dengan ilmu. Bahwa Adam ini tidak seperti yang kalian sangka. Adam ini memiliki ilmu. Coba kamu sebutkan nama-nama ini semua. Malaikat nggak bisa menjawab. Maka Allah katakan, ya Adam, coba sebutkan nama-namanya. Adam menyebutkan nama-namanya. Ini ilmu. Dan semua, kalau kalian diajari nama-nama dengan bahasa Arab sekarang, salah seorang kalian atau masing-masing kalian, semua benda-benda di sini dengan nama-nama bahasa Arab, hafal? Setelah itu dites. Coba sebutkan nama-nama ini semuanya. Sudah hafal? Saya nggak yakin kalian hafal. Iya kan? Tapi Adam hafal semuanya, menyebutkan sesuatunya. Dan itu ilmu, dan itu yang Allah banggakan. Lihat wahai para malaikat, lihat Adam, ya Adam jawab. Ketika Adam menjawab, Allah katakan, alam aqul lakum, bukan aku katakan pada kalian bahwa aku tahu yang kalian tidak tahu. Berarti itu menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Wa annahu afdal sifatin takunu fil abdi. Dan itu menunjukkan sifat yang paling utama pada seorang hamba. Kalau seorang hamba memiliki ilmu, maka dia memiliki keutamaan. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka turun keutamaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan Adam dengan ilmu yang diajarkan kepadanya. Wa minha anna Allah amarahum bisujud li Adam. Sisi lainnya yang menunjukkan keutamaan ilmu, Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam sebagai pemuliaan, penghormatan kepadanya. Kenapa? Lima bana fadlu ilmihi. Ketika terbukti ilmunya lebih tinggi, maka diperintahkan engkau wahai malaikat hormati Adam. Karena Adam lebih memiliki ilmu. Berarti mereka diperintahkan untuk menghormati yang berilmu. Laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Man la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali keutamaan orang yang berilmu. Dikatakan bukan golongan kami yang la ya'rif li'alimina, orang yang tidak mengenali haknya orang alim, haknya orang yang berilmu. Wa minha, ada keutamaan ilmu juga. Sisi lainnya,
Ana limtihanil ghair. Idza ajizu amman tuhinu bih, thumma 'arafahu sahib al-fadilah, fahuwa akmal mimma 'arafahu ibtida'an. Ketika yang namanya ujian untuk seseorang, kemudian ketika dia tidak mampu, diberikan pada orang yang kedua, kemudian dia mampu. Lihat, si fulan mampu. Maka ini lebih tinggi keutamaannya, atau lebih jelas, lebih meyakinkan daripada langsung dikatakan ini lebih berilmu dari ini, selesai. Ya mungkin kamu percaya, tapi hanya kepercayaan saja. Saya percaya dia lebih ilmu. Tetapi kalau dengan cara tadi, coba ya malaikat, sebutkan nama-namanya. Malaikat menyatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Coba Adam, sebutkan nama-namanya, disebutkan nama-nama semuanya. Baik, bukankah aku sudah bilang bahwa dia lebih daripada kamu? Ini barakallahu fikum juga menunjukkan keutamaan ilmu dengan imtihan, dengan ujian. Harus dites. Hafalkan. Dihafalkan. Kamu nggak hafal? Coba kamu. Siapa? Lihat. Teman kamu lebih hafal dari kamu, padahal lebih kecil dari kamu. Padahal dia begini, padahal dia gitu. Memberikan semangat untuk yang lain agar menambah hafalannya, menambah semangatnya, menambah rajinnya untuk talabul ilm ila akhirih. Wa minha, pelajaran lainnya, al-i'tibar bihala abawail ins wal jin wa bayan fadli Adam. Pelajaran yang kita dapatkan pula dari ayat-ayat ini adalah keadaan dua abawai al-insi wal jin, bapak ibunya manusia atau juga bapak ibunya jin, dalam artian Adam dan kemudian turunannya, dan jin dan turunannya, bahwasanya Adam lebih utama dan Allah berikan keutamaan. Wa adawatu iblis lahu, dan juga digambarkan oleh Allah bagaimana permusuhan iblis kepada manusia sejak diciptakannya, bahkan sebelum ditiupkan ruh sudah memusuhi. Ila ghairi dzalika min al-'idhar, dan lain-lainnya dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau sudah dikatakan syaitan demikian keadaannya, iblis laknatullah alaihi demikian keadaannya, maka fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah mereka sebagai musuh. yakni syaitan, bukan seluruh jin, tapi syaitan. Jangan dijadikan sebagai kawan, jangan dijadikan sebagai kawan dekat, atau jangan dituruti langkah-langkah syaitan. La tattabi'u khutuwat asy-syaitan. La taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, iman, dan juga nikmat kita berada di atas tauhid, ya. Dan juga nikmat, ya, yang tak kalah penting, yaitu nikmat sehat, ya. Mana dengan nikmat tersebut kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini, ya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman nanti, amin. Kembali lagi di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Masya Allah, ya. Bagaimana kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini, ya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan juga semoga dimudahkan di dalam segala urusannya, ya, amin. Ya, mungkin bagi Anda semua yang sedang tertimpa musibah atau yang sedang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan pahala kepada antum semua. Dan juga mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, ya tetap berhati-hati dan taati rambu-rambu lalu lintas ya. Dan juga semoga selamat sampai tujuan, amin. Masya Allah ya, tadi telah kita dengarkan sama-sama yaitu rangkaian acara yang pertama yang kami sajikan di hari Selasa tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2023, yaitu tadi kita dengarkan rekaman dari kitab Tafsir As-Sa'di ya, bersama Ustaz Muhammad bin Marsayud Hafizahullah Ta'ala, yaitu masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 ya. Semoga dari apa yang telah tadi kita ikuti sama-sama bisa menjadi manfaat untuk kami semua dan Anda semua, amin. Dan insyaallah ta'ala biidznillah ya, sajian acara berikutnya yaitu kita akan putarkan juga ya rekaman Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi juga bersama Ustaz Muhammad bin Rasyid Hafizahullah Ta'ala.